Sekarang kita akan membahas uji validitas. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan adalah instrumen yang tepat. Misalnya kita ingin menimbang emas, maka alat yang valid adalah timbangan emas. Jika untuk menimbang emas Anda gunakan timbangan badan, maka instrumen tersebut tidak valid karena alatnya tidak tepat. Sekarang kita akan melakukan uji validitas untuk instrumen-instrumen sosial. Instrumen sosial bisa dilihat seperti contoh berikut ini. Di sini contoh instrumen yang dibuat dengan menggunakan skala Likert. Dibuat pilihan 5 keadaan: sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Dan kita beri bobot masing-masing. Untuk sangat tidak setuju ini bobotnya 1, tidak setuju kita beri bobot 2, ragu-ragu kita beri bobot 3, setuju kita beri bobot 4, dan sangat setuju kita beri bobot 5. Instrumen yang telah dibuat ini harus kita uji validitasnya. Jika ternyata diketahui instrumennya tidak valid, maka instrumen tersebut tidak bisa digunakan, sehingga kita harus menggantinya. Pada contoh ini kita akan menguji validitas instrumen, di mana di sini dibuatkan 4 buah instrumen dan diberikan kepada 10 responden. Data yang didapatkan kita rekap terlebih dahulu. Di sini kita punya 4 soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan diberikan kepada 10 responden. Kita rekap seperti ini. Misalkan pada soal yang pertama, responden pertama menjawab sangat setuju. Pada jawaban soal kedua menjawab setuju. Pada soal yang ketiga menjawab ragu-ragu. Didapatkan rekapannya seperti berikut ini. Untuk menentukan apakah instrumen nomor 1, 2, 3, 4 ini valid atau tidak, maka kita bisa membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. R hitung didapatkan dari rumus berikut ini. Sedangkan R tabel kita akan lihat pada tabel R 2 arah dengan derajat kebebasan N kurangi 2. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keputusannya instrumennya valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka keputusannya instrumennya tidak valid. Baik, sekarang kita akan belajar dahulu membaca R tabel R 2 arah dengan derajat kebebasan N kurangi 2. Untuk instrumen ini yang diberikan kepada 10 responden, berarti N-nya adalah 10 dan derajat kebebasannya N kurangi 2. Derajat kebebasannya adalah 8. Kita lihat sekarang tabel R 2 arah. Perhatikan tabel R berikut ini. Di sini saya memiliki tabel R untuk uji 1 arah dan untuk uji 2 arah. Untuk kebutuhan kita akan menggunakan uji 2 arah. Maka kita akan membaca bagian sebelah sini dengan derajat kebebasan yang bagian bawahnya. Yang lain, jika nanti Anda membutuhkan uji 1 arah, maka Anda pergunakan derajat kebebasan yang bagian atas. Untuk instrumen yang tadi, kita tentukan terlebih dahulu tingkat signifikansinya. Untuk tingkat signifikansi, maka Anda sendiri yang harus menentukannya. Di sini saya tentukan tingkat signifikansinya atau alfanya adalah 0,05. Sehingga saya membaca untuk yang uji 2 arah, saya membaca bagian sebelah sini 0,05,
dengan derajat kebebasan yang tadi 8 karena respondennya ada 10. 10 kurangi 2 8. Dan tingkat signifikansi 5 sehingga didapatkan nilainya 0,6319. Saya catat dahulu 0,6319 ini adalah R tabel yang nanti berikutnya kita akan bandingkan dengan R hitung. Untuk menentukan R hitung, kita menggunakan rumus berikut ini. Untuk menghitung menggunakan rumus ini kita butuh data N, X, dan Y. Untuk nilai X yaitu yang ini, bagian sebelah sini ini adalah X. Ini X, X2, di sini X1, di sini X2, di sini X3, di sini X4. Sedangkan nilai Y itu didapatkan dari penjumlahan semua instrumen. Misalkan pada responden 1 kita jumlahkan di sini 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5, nilainya 17, ini adalah nilai Y. Instrumen yang kedua 5 tambah 4 tambah 4 tambah 5, ini adalah Y. Pada rumus berikut ini N-nya kita tahu 10, berarti ini adalah 10. Sigma XY belum kita dapat. Yang lebih mudah kita cari dahulu, misalkan yang ini sigma X, kita jumlahkan yang X-nya, jumlahkan ke bawah, misalkan ini kita dapat 42. Maka untuk instrumen yang pertama kita bisa dapatkan ini 42. Dengan nilai sigma Y ini kita jumlahkan, Y-nya ke bawah 166, berarti nilai ini 166. Kemudian kita cari sigma XY. Nah, sigma XY karena kita belum ada, maka kita buatkan tabel yang membantu di sebelah kanan. X kali Y, di sini berarti 5 dikali 17 dapat 85, 5 dikali 18 dapat 90. Lakukan hal yang sama untuk instrumen yang pertama dan instrumen yang keempat ya, dari instrumen yang pertama sampai instrumen yang keempat. Berarti untuk instrumen yang pertama nilai sigma XY nya adalah 714. Setelah kita dapat yang bagian atas, maka kita cari bagian bawah. Ini akar, yang ini N dikali sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini tidak sama dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X yang dikuadratkan ini berarti 42 kuadrat. Sedangkan ini sigma X kuadrat, berarti kita harus mencari X kuadrat dulu, kemudian kita sigmakan. Maka kita buatkan tabel untuk membantu perhitungan. Kita buat X kuadrat, di sini kita cari 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Kerjakan sampai responden yang ke-10, kemudian Anda jumlahkan, didapatkan 186. Maka didapatkan ini kita kalikan 10 dikali 186 dikurangi sigma X tadi 42. Hasil operasi yang sebelah kiri dikalikan dengan N 10 sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat sebelumnya belum kita dapatkan, maka kita buatkan tabel pembantu terlebih dahulu. Ini Y kita kuadratkan, 17 kuadrat, 18 kuadrat. Kerjakan sampai responden yang ke-10, kemudian kita jumlahkan ke bawah, maka kita dapatkan sigma Y kuadrat 2796. Maka di sini 10 dikali 2796 dikurangi sigma Y kuadrat, ini 166. Anda hitung nilai R hitung ini, misalkan di sini kita dapatkan dari instrumen yang pertama didapatkan nilainya 0,853. Nah, ini kita bandingkan dengan R tabel. Ternyata R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka keputusannya instrumen untuk yang pertama ini valid. Setelah dihitung juga di sini untuk skor item yang kedua, ternyata ini lebih besar daripada R tabel, maka ini juga valid. Sedangkan untuk instrumen yang ketiga ternyata lebih kecil nilainya daripada R tabel, maka ini tidak valid. Dan untuk
instrumen yang keempat juga di sini nilainya lebih kecil daripada R tabel sehingga instrumennya tidak valid. Maka di sini kita harus mengganti instrumen yang nomor 3 dan instrumen yang nomor 4 karena instrumennya tidak valid.